manusia itu makhluk yang mudah pecah ketika dia mengikuti ahangkara, perasaan dan pikirannya. Akhirnya menjadi makhluk psikologi yang mengenaskan. Nah, maka ketika kamu tidak ingin pecah di dalam cerminmu sendiri, selalu cek diri kita. Makanya di Jawa itu 3 yang menurut saya menjadi dosa atau penderitaan. 1, melakukan apa-apa dengan ngoyo, dipaksa dan memaksa atau terpaksa. Itu hasilnya mesti ngeluh. Bagaimana ikhlas mesti ngeluh. Aduh, apa terus itu dilontarkan, tubuh ini merespon, menjadi sampah atas lontaran emosi sendiri. Yang kedua, ketidaksadaran. Ketika kita melakukan dengan tidak sadar, itu pasti ketulo-tulo hidup kita itu. Yang ketiga adalah madep mantep. Kalau kita melakukan sesuatu dengan tidak madep mantep atau subat atau ragu-ragu, dosa. Kesadaran pasti surut. Contohnya ketika Anda lelah, itu mesti gampang marah. Dan berpikir pun tidak jernih. Nah, ini dibutuhkan untuk para pembisnis dan pekerja apapun saja. Karena kalau kita bekerja dalam tidak kondisi prima, ya otomatis tidak jernih. Anda menentukan pekerjaan itu, hasilnya hanya emosi yang Anda luapkan. Sudah kerjanya ngoyo, tidak dapat apa-apa, kesel pula. Maka leluhur Jawa itu ada laku namanya sareh sumeleh. Ketika kamu sudah terkontaminasi, terradiasi emosi yang ruwet, berarti mulai amati, kamu mengalami defisit energi. Jumeneng dulu, leren sih, sumeleh dulu, tingkatkan dulu energinya, baru nanti bekerja. Nah, orang sekarang nggak ngerti ngecas dirinya sendiri itu. Manusia itu makhluk yang mudah pecah ketika dia mengikuti ahangkara, perasaan dan pikirannya. Akhirnya menjadi makhluk psikologi yang mengenaskan. Nah, maka ketika kamu tidak ingin pecah di dalam cerminmu sendiri, selalu cek diri kita. Makanya di Jawa itu 3 yang menurut saya menjadi dosa atau penderitaan. 1, melakukan apa-apa dengan ngoyo, dipaksa dan memaksa atau terpaksa. Itu hasilnya mesti ngeluh. Bagaimana ikhlas mesti ngeluh. Aduh, apa terus itu dilontarkan, tubuh ini merespon, menjadi sampah atas lontaran emosi sendiri. Yang kedua, ketidaksadaran. Ketika kita melakukan dengan tidak sadar, itu pasti ketulo-tulo hidup kita itu. Yang ketiga adalah madep mantep. Kalau kita melakukan sesuatu dengan tidak madep mantep atau subat atau ragu-ragu, dosa. Melakukan tidak sadar itu gimana? Itu nomor 2 tadi. Ya, Anda tidak eling dalam melakukan. Pokoknya melakukan rutinitas hidup itu ya gara-gara katanya orang, begitu aja. Pokoknya kerjaan itu deadline, tahun depan ini sudah harus selesai pekerjaannya, kan ngoyo. Tanpa kesadaran. Karena diri kita tidak sadar, yang kita lakukan adalah alam bawah sadar yang diprogram oleh lingkungan, pendidikan, dan orang tua. Kita tidak pernah menjadi diri kita sendiri saat ini. Nah, maka disuruh mencari jati diri, itu mengamati diri kita itu siapa. Misalkan Putri ini kerjanya sangat sregep gitu ya, rajin, tapi kok tubuhnya sering sakit-sakitan. Berarti itu bukan Busri, itu pendidikan yang ditanamkan oleh orang tua. Jadi orang tua masih gentayang dalam dirinya Busri, membentuk naluri disiplin, misalkan begitu. Padahal disiplin yang diomongkan ini hanya pandangan orang di luar dirinya, tapi tubuh yang mengalami itu ternyata terpresur lebih cepat karena mengikuti alam bawah sadar yang diperintah atau diinstal oleh orang tuanya semenjak hidup. Maka tujuan berspiritual itu melucuti semuanya, program-program yang ditanamkan oleh lingkungan, pendidikan, orang tua, agar kita menjadi diri kita. Karena kita punya tools, kita punya kapasitas, kapabilitas, keselarasan tubuh kita itu berbeda-beda satu orang. Nah, di dalam jagat raya ini, semenjak lahirnya namanya agama dan aliran agama itu sudah menyebar, itu semua mau disetarakan, tidak bisa. Tidak bisa. Karena setara, dalam arti setara disebut esa atau setara, itu di dimensi terdalam, bukan di luar. Di dimensi terdalam Tuhan, karena kita sama-sama dari Tuhan, itu dimensi setara. Tapi dimensi tubuh kita itu problema dan dinamikanya berbeda-beda, karena tergantung pencapaian jiwa semasa dia dilahirkan. Jiwa yang dilahirkan 1000 kali tentunya berbeda dengan jiwa yang baru dilahirkan 20 kali. Kalau 20 kali itu kamu kasih tahu ya tetap kayak gitu. Karena kesadarannya masih di situ. Dia baru bisa merekam apa yang ada di dunia dan jagat pralaya ini ya baru di situ. Tapi kalau sudah 1100 kali lebih bijak.
cepet ngenulke emosi, ngenulke pikiran tuh cepet karena sudah terbiasa. Alah, biasa ya. Sudah mahir hidup di dunia. Tapi yang baru lahir jiwa-jiwa belia itu yang baru mengubah dirinya menjadi manusia, ya itu susah dan itu mohon dimaklumi. Itu tidak bisa dikasih tahu, tapi bisanya dikasihi. Tapi tidak dikasih tahu tidak bisa, karena dia belum tahu. Tapi dikasihi dengan cinta, agar dia nanti dibantu untuk berevolusi, ketemu ruang-ruangnya untuk menjadi lebih bagus kesadarannya. Nah sekarang orang itu dipaksa untuk kasih tahu, dipaksa, tidak bisa. Maka ajaran Kawruh yang saya ajarkan itu saya tidak memaksakan. Pemerintah membilang saya mas bikinkan kurikulum bla bla, tidak. Karena setiap orang memiliki karma dan memorinya sendiri di dalam dirinya. Nanti sistem jagat ini yang akan menata. Saya menyampaikan sudah. Kalau ada yang menangkap umpannya masuk ke dalam, ya ini ritmenya. Yang masih belum ini seperti gabah di tapeni gitu loh. Jadi yang gabung mesti naik ke atas. Ya benturan biar dulu. Jadi jenengan enggak usah merespon. Ben geger, itu kan gabuk itu isinya. Biar nanti jadi pupuk. Biar nanti jadi pupuk untuk yang mentes, untuk yang berbobot itu. Nah, maka seperti gabah diinteri atau ditapeni. Biarin aja ya. Ya, maka jagat tuh resik-resik tandang gawe gitu loh. Dia membersihkan. Nah, jiwa dari jiwa-jiwa yang baru ini ya. Sekarang kita dandani jagat raya kita ini. Nanti suatu ketika mereka lahir ke sini, sekolahnya dinamikanya tidak begitu pelik. Jadi mereka lebih cepat menyerap ajaran tentang ketuhanan itu sendiri. Nah, maka konsep dari Kundalini itu sebenarnya menjaga diri kita dalam kapasitas on atau prima dalam energi. Leluhur mengatakan sareh sumeleh baru suwung kan begitu. Di dalam suwung terjadi penciptaan. Kecerdasan itu akan membentuk daya baru, realitas baru, pemahaman baru. Makanya yang penting di leluhur Jawa itu eling lan waspada. Eling itu eling kalau diri kita itu sudah dalam kondisi sudah off energinya, leren, laku dulu, jumeneng dulu, mbuh sholat, mbuh wirid, mbuh latihan pernapasan sampai tubuh on, baru diajak makaryo lagi. Nah orang sekarang kan tidak makaryo, karena dia ngikuti ilusi ini. Dan jangan salahkan, ketika sekarang saya merasakan penyakit itu dibentuk dari kreasi kita sendiri, Bu. Akibat masyarakat kita. Nah ini ada masyarakat yang kacau, yang kita bentuk secara kolektif. Jadi segala sakit yang ada itu karena bentukan masyarakat kita sendiri. Karma masyarakat, karma orang-orang kolektif, karena memiliki kesadaran di bawah rata-rata. Sekarang kalau ada orang riang gembira, itu pasti dimarahi. Anak kecil lagi senang-senang, kamu jangan ganggu, jangan marahi. Ada orang lagi senang, jangan dikerasin, yang ganggu tetangga. Terus, ya jangan salahkan kalau tubuh itu akhirnya memilih untuk sakit. Karena ketika sakit itu diperhatikan. Diperhatikan. Jadi ketika kita masuk rumah sakit dengan fasilitas yang semakin mewah, itu tubuh akan merespons sakit itu lebih nyaman. Akhirnya banyak orang-orang kaya itu menjadikan sakit sebagai tren. Karena rumah sakit mewah itu memberi kompensasi. Tidur di ruangan semakin enak, mewah fasilitasnya, sakit saja. Karena di rumah diajak berantem terus, mending di rumah sakit tidur. Dan uniknya manusia itu ketika terjebak di ini kan susah manusia. Kalau sehat itu diajak berantem, kalau sakit ditangisi sampai mati kan. Kalau mati ditangisi. Tapi kalau orang yang hidup sehat diajak berantem terus. Nah ini masyarakat kita. Maka jangan salahkan ketika penyakit ini hasil kreasi kita. Alam bawah sadar itu merespon. Dulu ketika anak-anak kita itu sakit, dia mendapat kompensasi, tidak masuk sekolah dan diperhatikan sama papa mama. Nah sekarang orang-orang kita itu sama. Nah coba kalau rumah sakit itu isinya harimau sama anjing, tentu orang tidak akan sakit. Kalau tahu suasananya. Tapi karena nyaman, apalagi ada asuransi, sayang kalau tidak sakit sudah bayar asuransi. Sayang tidak sakit. Nah itu ke frame di alam bawah sadar kita. Dan sakit itu tidak bisa disembuhkan oleh orang lain, hanya diri kita sendiri. Tidak ada yang bukan. Saya misalkan ada orang yang sakit ke saya, kebetulan kamu mengasosiasikan saya bisa menyembuhkan kamu. Itu kan belief systemmu. Ketika saya hanya memendarkan energi dan menjaga emosi saya, kamu menyerap, maka kamu sembuh.
Tapi ketika kamu tidak membuka pintumu, kamu tidak akan sakit. Ketika kamu kekeh, down duluan, mentalnya down. Maka seringkali kalau orang sakit, amati bahwa itu hasil kreasi pikiranmu sendiri. Kedua, berarti sakit itu adalah malaikat yang dikirim oleh Tuhan untuk memperingati kamu selama ini ada pola kesadaran, pikiran, tindakan yang tidak selaras dengan tubuhmu. Maka tubuh akan memberontak menjadi sel kanker, menjadi sel penyakit macam-macam. Karena pikiran negatif menginstruksi tubuh untuk rusak. Pikiran positif menginstruksi tubuh untuk melestarikan dirinya, membentuk sel-sel baru yang lebih kuat. Sebagaimana alam kita. Lah kita ini kan partisipan alam nih. Kita ini adalah selnya jagat besar. Lah kalau hidup kita penuh dengan kegetiran dan kebencian, ya alam ini kanker. Dia tidak akan lestari. Maka bencana alam, hutan digunduli, banjir terjadi. Maka saya sudah bilang diri kita dan jagat raya ini adalah partisipan. Kita adalah sistem gotong royong bersama. Nah maka kita benahi dulu mindset orang secara kolektif. Karena karma itu tidak hanya bersifat pribadi ternyata, harus bareng-bareng. Karena kita makan semuanya dari bumi. Nah ketika bumi ini dipenuhi dengan kesedihan, tentunya kita akan memakan tanah yang sedih. Dan ketika masuk di dalam tubuh kita itu mengkontaminasi kita, Pak. Kebahagiaan. Sistem alam apa sifatnya? Inersia, lembam, sulit berkembang, pejal. 2, gravitasi tarik menarik. 3, siklis, hanya berputar-putar. Nah ketika kita memakan dari partikel alam, jangan salahkan kalau tubuh kita itu gampang depresi. Nggak masalah, asalkan Anda bisa melepaskan itu. Dan laku spiritual itu keluar dari siklus alam. Karena kita memakan apapun itu dari alam. Substansi yang kita ambil dari alam ini mempengaruhi corak tubuh kita, tercermin. Maka di dalam laku semedi menaikkan kundalini, partikel yang kamu masukkan ke dalam tubuhmu dari alam yang membentuk tubuhmu itu kamu selaraskan. Agar ketika dikembalikan menjadi nafas, menjadi keringat, menjadi urin, bumi itu mendapatkan pupuk yang positif. Karena dibantu oleh kundalini. Loh kita ini sang pancer kok. Kita yang harus mengubah jagat karena kita itu selnya jagat raya. Sebagaimana sel kecil kita. Maka pencerahan itu dipentingkan. Artinya cerah itu kan padang. Artinya cerah atau padang itu artinya menenangkan. Sebagaimana suci itu berarti bukan bersih, suci itu sadar. Suci itu menumbuhkan. Nah sekarang akhirnya orang itu bermental sok suci. Apalagi kita itu perhitungan Bu sama jagat raya ini. Akhirnya dihitung-hitung. Sama Tuhan itu perhitungan enggak kira-kira kita? Manusia itu memiliki kelemahan, dirinya itu takut tiada. Dia perlu eksis, solar plexus. Padahal dirinya tidak ada, kita hanya resonansi Tuhan, suwung. Tapi manusia sering takut tiada. Ketika dia takut tiada, sudah dia memupuri dirinya dengan apapun. Termasuk mengidentifikasi dengan jabatan, dengan macam-macam. Itu sudah dididik materialis. Bagaimana kita bisa fakir terhadap bumi, kita bisa keluar dari ranah ubudunya. Ya makanya saya ajarkan ya kebalikan ke dalam, ke Jawa, karena ilmu yang sejati itu artinya dimensi pencapaian. Ubud dunia itu juga dimensi, bukan terapan. Orang ngomong kalau laku biar tidak melekat ke dunia kan fakir gitu. Dari tawakal menjadi fakir kalau laku sufi. Nah orang mengasosiasikan hidup miskin tuh enak. Lah miskin nek sambat ora, itu tetap kamu tetap masuk neraka. Karena arti kata fakir itu melepas segala ilusi, berlatih untuk tidak melekat kepada dunia. Tapi sekarang diasosiasikan bahwa kalau hidup miskin itu pasti suci, pasti mendekat Tuhan. Belum tentu lah miskinnya sambat terus ya Pak. Ngeluh aja Pak. Ya ndak ikhlas berarti. Ndak jadi fakir itu. Nggak jadi. Akhirnya masih melekat ke dunia, dilahirkan lagi menjadi orang-orang yang getir. Ya kotor lagi jagat kita ini.